Permuliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan tetap menopang perjalanan iman kita. Sehingga hari ini kita masih tetap ada dalam anugerah Allah. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dahaga yang membawa pulang. Saat itu Bani Korah berada jauh dari bait Allah, berada jauh dari tanah mereka. Mereka ada di tanah pembuangan. Saat itu mereka sedang tertekan, rohani mereka kering, mereka haus, mereka merasa hampa secara rohani. Bahkan mereka dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan berkata, "Di manakah Allahmu?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan kita hari ini. Mungkin ada di antara kita pun yang sedang mengalami kekeringan secara rohani. Biarlah kita pun memiliki kerinduan seperti Bani Korah. Saat itu mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mereka berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Gambaran rusa merindukan air. Rusa adalah binatang yang sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Dan kata merindukan di situ bukan hanya sebuah kerinduan yang biasa-biasa saja, tetapi kata merindukan di situ secara harafiah berarti merintih atau menjerit. Ini bukan sekedar keinginan yang biasa, tetapi adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kita merindukan Tuhan sebagai kebutuhan jiwa kita yang mendesak setiap hari. Di tengah-tengah kekeringan kehidupan kita hari ini, biarlah kita memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan kita. Dunia ini adalah seperti tanah gersang yang tidak bisa memuaskan keinginan batin manusia. Ada titik di mana orang-orang di luar Tuhan itu jiwanya kosong, jiwanya hampa. Sekalipun mereka memiliki pencapaian-pencapaian materi, pencapaian-pencapaian prestasi dan lain sebagainya, tetapi jiwa mereka tetap hampa, tetap kosong. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah setiap saat, setiap hari, jiwa kita diisi oleh firman Tuhan, jiwa kita diisi oleh air kehidupan itu. Ada seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi sumur, dialah perempuan Samaria. Saat itu jiwanya hampa, jiwanya kosong. Dia tidak pernah puas dengan keadaannya. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wanita itu tidak merasakan kepuasan di dalam hidupnya, tetapi Tuhan menawarkan air yang bisa membuat dia akan puas dan tidak merasa haus lagi sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita? Hari ini mungkin kita pun haus, kita pun kosong. Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku kepadamu. Di dalam Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunan
keturunanmu dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Luar biasa janji firman Tuhan. Dia akan mencurahkan air kehidupan ke atas kehidupan kita yang kering hari ini. Mari kita merindukan Tuhan seperti rusa yang butuh air. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai tambahan atau pelengkap, tetapi sebuah kewajiban, keharusan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu jiwa kita biarlah merindukan Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan, janji firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Yeremia 31 ayat 25 berkata, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Hari ini apakah kita merasa lelah? Apakah kita merasa kosong, hampa atau kering? Mari datanglah kepada Tuhan. Dia ingin mencurahkan air kehidupan dalam hati kita dan Dia ingin menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah dan luar biasa. Hari ini kami bersyukur Engkau kembali mengisi jiwa kami dengan air kehidupan. Dan Tuhan, segala yang ada dalam dunia ini tidak bisa memuaskan dahaga jiwa kami. Kami tahu hanya Yesuslah yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan hari ini dibuat berhasil seturut dengan kehendak Allah. Setiap umat-umat-Mu, apapun yang mereka rencanakan hari ini, Tuhan buka jalan. Yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, berilah pertolongan sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah. Tolong juga setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan kami semua bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ditolong, hari ini kami diberkati. Hari ini kami menerima kekuatan baru. Hari ini jiwa kami dipuaskan oleh Tuhan. Hari ini kami menerima kelegaan dan sukacita. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.